Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Masih di Ngopi. Ngobrol happy, apa kabar? Baik. Aduh, kabar baik. Lela? Oh iya, kabar baik. Kamu gimana? Sama, lagi happy Oh iya, kan? ini Apalagi udah Mbak. ngomong ngopi ya. Pasti bawanya di sini tuh seneng terus, happy terus. Ya, kali ini kita membahas masalah desa. Desa di Banyuwangi itu memang tidak pernah ada habisnya untuk dikupas, untuk diulas dengan berbagai macam keunikannya kan. Tapi kali ini desanya ya, dia tuh ada banyak UMKM di desa ini. Ah, betul. Desa ini merupakan desa yang sangat luar biasa. Jadi dalam satu desa ini, tiap masing-masing dusun itu punya keunikan masing-masing. Nah iya, ini nih selain itu ya, aku pernah dengar nih ya. Pernah bisa, dengar ya? menghasilkan sebuah karya. Nah, Nah. ini dia. Dan ini bahannya dari kulit ular, Van. Beda pasti ya dengan Iya. desa yang lain ya. Iya, ada tas dari kulit ular, bahkan sepatu juga ada kan dari kulit Ada, ular. termasuk nanti di situ juga ada handicraft dan berbagai macam kue-kue tradisional yang muncul tiap lebaran. Kita pasti ingin tahu nih seperti apa desa itu dan kita akan mendatangkan langsung siapa kepala desanya di sini. Baik, kita Oke. hadirkan. Beliau adalah Bapak Apandi yang merupakan Kepala Desa Singolatren. Silakan Bapak Apandi. Wakil rakyat seharusnya merayat. Jangan pitu kalau sidang soal rakyat. Saya nggak disalami kok Mas Avannya dulu. Karena cewek. Oh gitu. Oh, gitu ya? Iya. Apa kabar Bapak Apandi? Alhamdulillah sehat. Kayaknya bugar banget ya hari ini. Ya, habis mandi, Fresh habis kelihatan. sholat asar. Tapi percaya nggak sih kalau saya agak minder hari ini? Kenapa? Saya kalah gagah dan kalah gede loh. Kalau kamu musuh aku kelihatan gagahnya kau. Kalau dibanding sama bapaknya wah. Makanya saya agak minggir-minggir begini Pak ya. Enggak, sama saja. Oh sama Pak ya? Sama Alhamdulillah. Pak ini kita penasaran sih dengan profil dari desa yang Bapak pimpin ya. Atau bolehlah Bapak Apandi mengenalkan diri lebih dulu tentang jenengan, kemudian tentang biodata atau profil dari desa Singolatren ya. Apakah benar yang kita sampaikan tadi atau bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah, saya juga pertama ucapan terima kasih kepada semua kru yang ada pada sore hari ini. Sehingga bisa komunikasi dengan hal-hal yang menyangkut permasalahan yang menyangkut desa Singolatren, juga profil pribadi kami. Yang saya ungkap dulu adalah pribadi, setelah itu profil pemerintahan desa. Gitu Pak ya. Kalau profil kami ini basic saya adalah seorang petani dan pedagang. Jadi saya mencalonkan kepala desa itu tahun 2013 sampai periode pertama sampai 2019. Alhamdulillah kita berkontribusi manfaat dengan masyarakat. Alhamdulillah dengan rapot kami di dalam 6 tahun 2013-2019 kita mencalonkan kembali atas aspirasi masyarakat. Sehingga kami mencalonkan diri lagi tahun 2019 periode kedua sampai tahun 2025 yang akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Wih, Pak, alhamdulillah. keren loh ini. Gak nyangka. Berarti 2 periode ini Pak ya? Dia periode. 2 periode ini. Nggak gampang loh Van bisa sampai ke 2 periode. Iya, itu kalau bukan karena kepercayaan dari masyarakat, belum tentu bisa kembali terpilih kan. Itu pasti juga karena ada prestasi dan lain-lain Pak ya. Berarti kinerjanya Bapak Apandi ini sudah terakui Van. Nah, sudah Sampai diakui oleh masyarakat sudah mempercayai Pak Apandi untuk menjabat sebagai kepala desa. Nah, ini di dalam 2 kali periode kepemimpinan Pak. Singolarten itu seperti apa sih Pak? Ya Alhamdulillah dengan kita itu sebenarnya mengevaluasi ya. Sampai jilid 2 itu mengevaluasi bagaimana tahapan-tahapan pemerintahan yang kemarin ini sehingga kita membenahi permasalahan-permasalahan yang ada kekurangan di pemerintahan yang kemarin. Sebelumnya. Jadi Alhamdulillah sampai 2 periode ini karena masih dipercaya hanya satu, kita itu rumus kita hanya bisa membangun hati kita terhadap masyarakat. Kalau kita membangun di dalam dana desa ADD ini sudah ada uangnya, tinggal kita berkontribusi. Tapi kita ini
sulit sekali bagaimana membangun hati kita terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat ini akan kita bangun dengan kampanye, kita bermuluk-muluk bagaimana untuk ke depan dan sebagainya. Yang penting semua itu adalah direalisasikan semua kepada masyarakat. Termasuk membangun silaturahmi hati kita, silaturahmi berkelanjutan yang lebih nyaman, lebih enak, sehingga segala permasalahan-permasalahan yang ada di desa dengan doa masyarakat dan silaturahmi kita, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentang profil desa, desa kami, Desa Singolatren, ini ada 7 dusun. 7 dusun. Yang pertama adalah Dusun Kerajaan, ini ibu kota Desa Singolatren. Ibu kota. Yang kedua Dusun Wijenan Kidul, tempat kelahiran kami. Yang ketiga Dusun Wijenan Lor, yang keempat Dusun Pengastulan, yang kelima Dusun Cermean, yang keenam ini adalah Dusun Belumbang, yang ketujuh adalah Dusun Andong. Ada 7 dusun. 7 dusun. Dan masyarakat kami kesemuanya adalah petani, petani sawah juga petani kebun, dan juga ada perdagangan sedikit. Dengan kapasitas sampai hari ini 2021, kalau tidak salah penduduk kami sekitar di bawah 5.000. Di bawah 5.000. Ya, di bawah 5.000 dengan 1.900 kakak yang ada di Desa Singolatren. Gitu Pak ya. Ini kalau dari ke-7 dusun ini Pak, tadi kan ada yang petani, ada yang pedagang. Itu yang petani kira-kira berapa persen sih Pak? Kalau untuk petani untuk wilayah Singolatren sekitar 75%. Sekitar 75%. Iya. Berarti besar loh ya petaninya Nah, ya. kebanyakan dari mereka petani apa ini Pak? Ada petani yang pertama yang terutama ya padi, ada cabai, ada tomat, ada jagung, ada yang sekarang ini agak melonjak itu ubi jalar itu, sabrang kalau disebut orang kampung, sabrang. Terus yang menonjol dari Desa Singolatren untuk pertanian itu apa? Pertanian untuk sementara tetap padi Tetap dan padi lombok. ya. Nomor 1 lombok, padi dan Iya, lombok. iya. Itu pengiriman udah kemana aja tuh Pak? Kalau untuk sementara pengirimnya masih lokal aja. Masih lokal. Kalau untuk petani lombok kecil ini cukup tingkat kabupaten lah pengirimannya. Kalau lombok besar tetap pengiriman ke Jakarta. Ada pedagang-pedagang di situ. Iya. Jadi memang prioritas untuk memenuhi kebutuhan Iya. sekitar dulu ya Pak ya. Kalau selain petani dan pedagang, dari penduduk di Desa Singolatren apa sih Pak? Ya kalau di penduduk selain petani dan pedagang juga banyaklah hal-hal yang menyangkut permasalahan-permasalahan kerajinan-kerajinan masyarakat. Ada ya. Dan juga di situ banyaklah UMKM kecil lah bisa bergulir untuk mengurangi kapasitas pengangguran masyarakat lah. Ada beberapa dusun, ada UMKM, ada di Pengastulan itu ada kulit ular dan juga ada kerajinan kayu yang kemarin ini sudah ditemui oleh Ibu Bupati dan juga pejabat-pejabat dari tingkat 1 alhamdulillah sudah dikunjungi. Jadi dengan adanya UMKM di masing-masing dusun inilah yang bisa mengangkat harkat martabat dan perekonomian yang ada di desa. Dan juga menyerap tenaga kerja yang ada di lingkungan kita Di masing-masing. lingkungan masing-masing. Oh iya. Tapi memang masih ada ya Pak ya? Berapa persen sih Pak tingkat pengangguran di Desa Singolatren sendiri? Ya kalau kita catat itu kalau pengangguran sebenarnya kalau kita bicara pengangguran itu, tapi kalau saya itu mencari tenaga kerja untuk pembangunan fisik di situ juga tidak ada orang nganggur. Oh gitu. Tapi kadang-kala gembor-gembornya masyarakat ini kadang-kala juga ada pengangguran, saya nganggur dan sebagainya. Oh gitu Tapi ya? ketepatan kalau kita sudah bangun, ini tidak ada orang nganggur. Berarti nggak nganggur tapi kadang-kadang mungkin Iya, gitu Pak? Atau mungkin kadang-kadang. kerja musiman gitu Pak? Enggak, harian di sana. Oh, harian. Ada yang bulanan, Oh. dan juga kemarin ini juga ada pabrik yang baru kita bangun juga ada penyerapan tenaga kerja di air mineral di situ. Oh, gitu. Yang ada di dusun Pengastulan itu ada dari perusahaan dari orang Surabaya. Iya. Terus kalau pekerjaan UMKM tuh gimana itu pekerjaan? Apa bulanan atau musiman gimana Pak? Kalau menurut kami di pekerjaan di UMKM di perusahaan-perusahaan masing-masing yang ada di dusun itu harian, tapi pembayarannya setiap 1 minggu sekali. Kerja harian, mingguan ya? Iya, mingguan. Kemudian kalau selain tentang desa Pak ya, tentang profil desa yang dimana tadi ada 7 dusun Iya. dan masing-masing keunikan. Kemudian kalau tentang apa ADD Pak ya, anggaran desa. Anggaran desa. Itu untuk prioritasnya kemana sih Pak? Kalau ADD dan dana desa, kalau ADD kan untuk tingkat kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintah.
Tapi kalau dana desa ini kami prioritaskan untuk sementara ini yang pertama adalah pelayanan publik. Yang mana kala artinya di pelayanan publik itu kita bukan salah satu jaringan-jaringan yang ada di masing-masing dusun untuk internet, sehingga optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat ini bisa direalisasikan dan tidak menyulitkan masyarakat. Yang kedua juga prioritas untuk pelayanan masyarakat yang ada di kantor desa, terutama kenyamanan, kebersihan, dan juga pembangunan, sehingga masyarakat ini bisa nyaman bagaimana di kantor desa, sehingga kami memprioritaskan segala sesuatu untuk masyarakat itu apa yang jadi kebutuhan di situ. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerendahan hati kita dan juga perangkat-perangkat kita di jaringan itu, dengan kita bangun pendopo yang bagus, dengan prioritas tempat-tempat kita di pelayanan juga bagus, ber-AC dan sebagainya, kita siapkan minuman-minuman dan juga permen, juga vitamin-vitamin. Ya alhamdulillah dengan kenyamanan itu pelayanan kita di Desa Singolaten dilayani dengan penuh hati dan juga diterima oleh masyarakat semua. Alhamdulillah. Oh, berarti memang banyak yang jadi prioritas Pak ya di Desa Singolaten ya. Yang ketiga untuk dana desa yang jelas untuk pembangunan yang menyangkut fisik. Satu, fisik yang menyangkut katakan pembangunan lewat papingisasi dan juga pembangunan yang menyangkut pendidikan dan kesehatan, terutama pembangunan fisik yang ada yang sudah kita sepakati di dalam titik dusun, yang sudah sepakat oleh BBD dan lain sebagainya. Kita dana desa itu selain juga punya untuk pelayanan publik yang super prioritas dan juga untuk pembangunan masing-masing dusun, ada 7 dusun. Ini semua kesepakatan kami mulai menjabat kepala desa. Tidak ada yang saya anak mas dan juga tidak ada yang saya anak tirikan. Semua itu saya pukul rata. Pembangunan yang ada di masing-masing dusun, semuanya kita anggarkan 600 juta kita bagi 7 dusun. Jadi biar tidak ada ketersinggungan masyarakat. Terutama kita bangun papingisasi. Betul. Baik. Baik pemirsa, kita akan kembali tentunya tetap di Ngopi, Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV, ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV, ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV. Di Ngopi Ngobrol Ngobrol Happy. Happy. Tamu kita yang luar biasa ya. Kades 2 periode ada Bapak Apandi yang merupakan Kades Singolaten dengan keunikan desanya. Yang tidak membedakan beberapa dusun ya, semuanya dia. 7 tadi ya. Semua diambil rata. Betul. Tadi kita sempat menyinggung tentang UMKM Mbak ya. Iya. Kan keunikannya tuh masing-masing dusun tuh mempunyai keunikan tersendiri kan. Atau semua dusun dari 7 dusun itu punya UMKM, Pak? Ya alhamdulillah untuk Desa Singolaten melalui 7 dusun itu yang sangat menonjol UMKM-nya 1 dusun Wisinan Kidul yang menyangkut juga kuliner di situ dengan budidaya masyarakat. Ya alhamdulillah dengan adanya dana desa ini kita bisa membantulah dengan aktivitas UMKM meskipun kecil tidak seberapa. Jadi untuk dusun Wisinan Kidul itu adalah UMKM yang terutama meskipun Desa Singolaten ini tidak ada di pinggir laut ya, tapi saya di situ masyarakat dari laut ada 10 kilo, tapi bisa menciptakan salah satu kuliner yaitu berupa terasi. Terasi itu murni yang tidak ada campuran dan pengelolaannya sangat steril. Ini juga mulai kalau tidak salah zamannya Bupati Samsul Hadi ini sudah menikmati dan sering pesan di sana. Sampai hari ini kemasannya juga masih asli pakai daun yang dikeringkan. Jadi wong kampung niku kelaras. Oh, daun pisang itu gitu masih ya? itu. Nah, itu tapi itu terasi yang masih mentah. Tapi yang terasi yang siap saji kita kemas seperti kemasannya pakai apa? Seperti kemasannya plastik. Oh iya, kap-kap gitu. Ya, itu sudah siap saji, siap diulek karena sudah masak. Itu asli dusun Wisinan Kidul. Sudah masuk ke Ya, toko mana aja tuh? Ya ke sana-sana. Supermarket udah? Belum kalau supermarket. Mau ya? Ya,
Siap kalau supermarket siap. Dan juga ada kuliner geseng mentok. Geseng mentok. Apa itu Pak? Kan Pak? unik namanya. Saya baru dengar loh ya, geseng mentok, baru dengar saya ini. Kalau geseng mentok itu kan namanya mentok kan itu. Nah, kalau enggak temannya salah satu bebek ya. Angsa. Ya, angsa. Oh, apa yang Iya. lehernya panjang. Jadi kalau di Alian itu adalah gulai mentok. Gile ya. Tapi kalau di Sasingolatren ini adalah geseng mentok. Dan juga rasanya juga lain. Sama gulai juga lain. Ada pedesnya. Dan di situ yang sangat aneh itu pakai daunnya daun wadung. Daun? Daun wadung. Mungkin Daun wadung. ya daun wadung itu ya memang sudah ada mulai nenek moyang kita. Jadi kalau tidak ada daun wadungnya berarti tidak geseng. Nah, itu juga Ciri khasnya setiap itu. hari Minggu geseng mentok itu tetap tersaji di Pasar Wit-Witan. Oh, pasar wit-witan. Ya. Iya. Dan dari desa sendiri Ya. saya buatkan salah satu pesantogan geseng untuk dikembangkan di PKK. Ada sudah kita bangunkan pembangunan yang kemarin itu kalau tidak salah sudah diresmikan oleh Ibu PKK Kabupaten Banyuwangi waktu Ibu Ipuk waktu yang meresmikan pesantogan geseng yang dikelola PKK Desa Singolatren. Sampai hari ini alhamdulillah pemesan juga penggemar masakan geseng ini sangat luar biasa. Iya. Sampai hari ini di desa kami itu tetap ada warungnya dan siap juga nanti kalau teman-teman kru ini mau istilahnya merasakan silahkan calling Pak Kades. Oh, gitu. Nanti Ini kita pertama siapkan. kali ya Pak, ciri Ya, khasnya sudah pertama kali. pertama kali. Pertama kali. Oh iya. Mas Romi bagian mengagendakan ya Mas ya. Itu diadakan di sana. Itu baru dua ya, dua dusun ya. Dua dusun. Baru dua dusun. Ada apa tadi yang pertama terasi, Iya. kemudian yang kedua tadi mentok tadi ya. Mentok. Kalau Iya. dusun yang lainnya Pak? Kalau dusun lainnya kerajinan kayu tadi. Dusunan kayu. Kalau Iya, Kerajinan kayu pengembangannya dari pemuda itu terutama ya pembuatan dompet dari induk. Dari induk itu dikembangkan sampai ke dusun lah. Jadi membuatkan sendiri tapi pengirimannya lokal. Tapi kalau di induknya itu pengirimannya sampai luar negeri. Sampai luar ke negeri. Turki, sampai ke yang penting di Timur Tengah lah. Begitu. Tapi alhamdulillah lah dengan adanya pengurangan pandemi COVID-19 ini melihat situasi saya silaturahmi di rumah pengelola itu alhamdulillah sudah mulai berjalan dan sudah penyerapan tenaga kerja yang kemarin hanya 7 sekarang sudah meningkat sampai 10 kali lipat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sudah dibuka ekspor-ekspor yang ke luar negeri. Iya. Itu ada 3 ya. Kalau dusun-dusun yang lain ada lagi nggak Pak yang UMKM-nya tuh mencolok atau mungkin ada UMKM yang dari ciri khas lah dari Desa Singolatren? Ya kalau untuk sementara ya paling ya kue itu aja. Ada rengginang itu sampai ya 1 bulan itu 1 ton ya habis lah. 1 bulan 1 ton? Ya itu Wih. habis. Masalahnya itu juga UMKM yang ada di dusun Wisinalor. Itu mulai rengginang manis, rengginang biasa untuk makan itu dan juga rengginang katakan yang dikemas pakai gula merah itu. Oh, iya. Jadi nggak satu macam ya? Enggak Ya, banyak tidak satu macam. Tidak satu macam putih itu. Banyak sekali ya ternyata ya. Banyak iya. Makanya kan Setelah dusunnya kita unik keluar ya. banyak sekali di Desa Singoturunan ini. Singolatren. Singolatren. Iya. Kemudian tadi kan kita juga sempat ngobrol tentang yang itu dompet dari kulit Iya, ular, dari sepatu kulit dan ular. lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang menarik juga kan Pak dari Desa Singolatren. Seperti apa itu? Apanya? Yang tentang kulit Dompet ular, dari kulit ular. yang juga diekspor, kabarnya kan begitu. Ya sebenarnya saya ini tadi mau bawa semua Pak. Oh nggak dibawa? Ya, saya mau bawa proses-proses yang memang yang saya bicarakan ini tidak hanya teori kita sebenarnya Itu tidak teori. pembuatannya pakai Saya mau buat apa terasi, saya bawa dengan kemasan itu, saya mau buat efeknya dari kulit ular, dompet kulit ular dan juga kerajinan kayu itu. Itu sebenarnya mau saya bawa. Inilah fakta bahwa UMKM yang ada di Singolatren sudah seperti ini. Ya, iya, ini. Nah, saya juga bukan lupa, apa enggak ngerepoti, semuanya dari rekan-rekan sini tadi itu sudah siapkan ini ya sebagai kan saya siapkan. Kalau gesengnya enggak bisa, masalahnya kan masak dulu. Ya Pak, untuk pembuatan dompet kulit ular itu Pak, itu cara pembuatannya gimana? Itu pakai tenaga orang atau pakai mesin? Manual atau atau mesin gitu. Semua itu manual, Manual karena semua berarti? kulit ular itu katakan kan dari luar pulau, semua masih mentah, masih belum dimasak. Kalau di sini sudah masak bisa lentur, pakai obat kita juga tidak tahu.
Dan juga penjajahannya juga dari sana. Semua tapi lokal semua. Tidak ada manual ya. Tapi kalau untuk kebersihan setelah dikeringkan itu ada mesin pengupas itu untuk menipiskan. Itu pakai mesin memang. Pakai mesin. Tapi kalau mengemas dan sebagainya, membersihkan semua juga pakai tenaga, bukan pakai mesin. Begitu, berarti Iya. masih manual pakai tenaga manual. manusia. Iya, Jadi tenaga harganya manusia. lumayan tinggi dong Pak. Lumayan besar. Iya, soalnya manual Pak. Tadi kita dengar bahannya dari luar pulau Pak ya? Iya. Itu dari mana sih Pak? Ya dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi. Gitu ya. Iya. Saya tuh sering datang itu kadang-kadang satu ekor ular itu ada yang 6 meter, ada yang 5 meter, ada yang 4 meter. Masih hidup. Dia enggak, sudah kering sudah. Kulitnya. Iya, itu memang banyak harus mengambil dari luar pulau ya Pak ya. Kalau Banyuwangi sendiri? nggak Kalau bisa Banyuwangi enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada, ada ular kecil-kecil. Semua itu pengirimannya lewat Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, kalau enggak salah begitu. Gitu. Iya, iya, iya. Kemudian Pak, kalau tentang proses Pak ya, tadi kan ada yang dieksporkan ke luar Iya. negeri ya. Itu proses ketika barang datang sampai bisa dikirim ke luar negeri itu butuh waktu berapa lama? Itu memenuhi target. Yang penting target kontrak itu, Apa kalau tergantung kemarin, permintaan? ya, umpamanya dalam 1 bulan ini, katakan di situ kan tidak barang jadi, Iya. ya. Cuma barang yang sudah diolah, pencetakannya nanti di luar negeri. Kalau target sekarang ini dalam 1 bulan, 300 buah, ya harus target 300 buah. Berarti kita menekan dari tenaga kerja. Tapi kalau kontrak itu sampai meleset dari 300 yang kita juga kena klaim. Dan juga namanya kesalahan warna juga kita akan kembalikan. Jadi sportif MOU itu. Iya, iya. Kadang-kala kelalaian dari teman-teman dan juga tenaga kerja itu kadang-kala juga karena kekesalan dan ada pesan maunya biru 50, ternyata kok tidak 50, sudah kena klaim. Kita kembalikan dan juga kita kembalikan lagi di sana. Berarti pembuatan barang tergantung pesanan ya? Iya. Kalau nggak ada pesanan nggak buat Nggak barang. bisa. Siapa yang beli nanti? Soalnya barang mahal ini. Iya, barang mahal. Berarti faktor kerugian itu kecil Pak ya? Kecil. Kecil, iya, iya. Kemudian kemarin Pak, kita kan sempat merasakan semuanya ya tentang pandemi kan. Itu pengaruh nggak sih terhadap produksi yang ada di Desa Singolatren, UMKM-nya itu? Sebenarnya pandemi itu kalau pengaruhnya itu besar, tapi terhadap orang kaya, bukan orang miskin. Kalau orang miskin kan tidak pengusaha. Nah, tapi kalau pandemi COVID-19 itu terhadap pengusaha seperti itu yang istilahnya manakala sudah pengirimannya di luar kota ataupun sampai ekspor, itu dampaknya juga besar. Kemarin itu karena mengingat tenaga kerja sudah pandemi COVID dan sebagainya, biasanya itu pekerja itu sampai beberapa puluh orang, kemarin hanya diambil 7 orang. Karena hanya lokal saja, tidak bisa akan ekspor ke luar negeri. Berarti banyak terjadi pemangkasan tenaga kerja dong. Pak? Iya, pemangkasan. Tapi alhamdulillah mulai di bulan yang kemarin ini, alhamdulillah semua sudah bekerja. Sekarang Oh, sudah sudah semua kembali sudah lagi. Karena kembali sudah lagi dibuka, ya? sudah dibuka ekspornya itu. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah kembali Iya. beraktivitas Pak ya? Kembali Iya. sudah jalan normal seperti Iya, iya. biasanya. Tentu hal ini kan tidak lepas dari peran desa Pak ya? Iya. Kita kan juga pengen tahu nih, seberapa jauh sih desa berperan terhadap kegiatan tentang UMKM di Singolatren ini Pak? Kalau dari pemerintahan desa untuk saat ini di dalam pandemi COVID-19 ini, terutama dari kerajinan-kerajinan kecil, kalau kerajinan-kerajinan yang sudah ekspor itu tinggal kita aja antisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Terutama di situ juga ada polusi dan sebagainya, ada bau dan sebagainya, karena masyarakat itu juga banyak hal-hal yang kecemburuan sosial dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan situasi yang semacam ini, kami sebagai pemerintah desa berperan proaktif terhadap semua masyarakat untuk mengantisipasi segala sesuatu tentang permasalahan-permasalahan yang di dalam perusahaan itu sudah punya kontribusi manfaat terhadap masyarakat. Sehingga ada perselisihan kecil apapun, peran kami juga menyelesaikan di lingkup dusun, nanti kepala dusun RT dan RW kita rapatkan di situ, bagaimanalah rasa nyaman, rasa aman masyarakat yang terutama yang sudah punya kontribusi terhadap manfaat terhadap masyarakat. Gitu ya, wah bagus ini ya. Kemudian kalau tentang ini Pak, tentang produk yang dihasilkan dari Desa Singolatren ya, untuk dibawa keluar, diekspor, itu seberapa jauh peran pihak desa Pak memfasilitasi hal itu? Kalau permasalahan itu
pemerintahan desa kalau ekspor itu sudah tidak ada lepas karena itu sudah urusan perusahaan. Oh gitu ya. Ya, urusan perusahaan. Yang diantisipasi permasalahan di perusahaan itu adalah permasalahan gap masyarakat. Gap ya. Tapi kalau masyarakat kalau sudah ekspor itu sudah ada perizinan resmi, itu sudah urusan perusahaan. Kita tinggal peran di masyarakat itu hanya antisipasi bagaimana perusahaan ini jangan sampai ada gejolak di masyarakat. Karena juga ada salah satu polusi meskipun kecil. Pasti ada ya. Iya. Permasalahan pasti ada. Tapi nggak sampai menjadi sesuatu yang besar gitu Tidak. Pak ya. Alhamdulillah tidak. Itu kan tentang produk yang ekspor Pak ya. Kalau untuk yang kecil-kecil tadi ada handicraft kan, ada kayak apa? Makanan tradisional. Itu apakah juga sudah apa itu dikirim ke luar wilayah di Sengolatre misalnya Banyuwangi atau keluar kabupaten gitu Pak? Ya sudah, alhamdulillah dengan medsos. Pengiriman kita itu dengan medsos. Meskipun geseng itu setiap hari juga ada pemesan. Oh gitu. Pemesan dari sana, dari sini mesti ada. Apalagi ada acara-acara, juga teman-teman kepala desa itu kadang-kadang pesan ke saya, Pak pesen 1 porsi, 1 apa gitu. Tapi itu warungnya ada ya? Ada. Ada. Jadi buatnya nggak nunggu pesanan, warungnya sudah ada. Sudah ada. Nanti kita pengen langsung aja ke sana nih. Gitu ya. Iya. Kemudian untuk ini Pak, bagi yang bagian misalnya pengantaran lah ya Pak ya, itu apakah juga menggunakan, sekarang kan banyak kan jasa-jasa online pengantaran kurir dan lain sebagainya, itu tetap Gojek. menggunakan yang online itu apakah memang menggunakan SDM sendiri Pak? Kadang-kala pemesan itu, masalahnya kan banyak kadang-kala pemesan. Kadang-kala yang paling banyak itu dijemput. Yang penting jam waktu pengambilan sudah tepat. Dibeli order. Jadi dibuatkan salah satu tempat kadang-kadang untuk pesta dan sebagainya. Saya sering di WA dari teman-teman mana saja sering di WA, Pak gesengnya sudah ada. Ada. Saya langsung pesankan aja terhadap orang yang buat. Oh gitu ya. Iya. Jadi rasanya juga rasanya khas sudah berbeda lah. Kalau rasanya geseng itu lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Nah, perlu dicoba ini. Iya, saya juga penasaran harganya loh. Sampai berapa sih Pak satu porsi gitu Pak, harganya Pak rata-rata? Ya lah. enggak mahal, enggak mahal sebenarnya enggak mahal. Kalau satu mentok itu ya, ya paling antaranya 150 lah. Bisa dimakan berapa orang itu? 4. Ada makan 5 orang, 6 orang sudah habis. Itu kan gede ya dibandingkan dengan jenis apa ternak yang lain kan, beda loh ya. Kayaknya emang sesuatu yang menarik ya. Jadi memang benar-benar desa Sengolatre ini mempunyai keunikan ya di masing-masing dusunnya. Pak, kalau misalnya jenengan gini Pak, tetaplah bersama kami di Ngopi supaya nggak tegang. Bisa nggak Pak? Bisa. Coba Pak. Coba diulangi lagi. Tetaplah bersama kami di Ngopi. Beda bawanya. Nggak mau coba. Ini kayaknya menarik ini. Di kamera tengah ya. Sana Sana aja, Pak. sana. Iya, Pak, lali aku. Tetaplah bersama kami di Ngopi. Jangan Tetaplah bersama kami di Ngopi. Ngobrol happy. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Penguasa, penguasa, berilah bambu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Kita masih di Ngopi Ngobrol Happy. MB Band itu keren ya. Terima kasih MB Band. Ya, kita juga masih bersama dengan narasumber yang Iya, luar ada biasa ya, Mbak Apandi ya. Pak Avandi. Pemimpin desa yang memang desanya itu unik dengan berbagai macam keragaman di tiap dusunnya. Nah, ini tentang UMKM. Kemudian Sudah. pastikan juga berhubungan dengan SDM. Nah kan? ini Pak mengenai SDM ya. Seperti apa sih Pak pengembangan SDM pemuda di desa ini Pak? Kalau untuk pengembangan SDM pemuda dan remaja, pertama ya kami sering mengadakan salah satu sosialisasi, pemantapan, antisipasi keselamatan pemuda dan remaja. Jadi untuk pembangunan SDM, terutama pemuda dan remaja, ini juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang menyangkut permasalahan keselamatan, kerusakan moral, iman dan Islam. Ini saya adakan salah satu lewat Pertama, kegiatan untuk keagamaan, ini yang pertama, dengan gerakan pemuda Ansor dan juga remaja masjid,
Ini saya adakan sobo masjid setiap 15 hari dengan para alim, para ulama. Ini yang pertama, untuk pondasi hati seorang pemuda, antisipasi kerusakan moral dan iman. Yang kedua juga banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan lewat Karang Taruna, dan juga Karang Taruna itu juga kita kasih modal, tapi untuk sementara tahun 2020-2021 kemarin karena situasi pandemi, ini kita tidak bisa mengucurkan karena terfokus di BLTDD. Untuk dana desa itu, untuk tahun 2022 inilah kita bangun kembali pemuda dan remaja yang kemarin sudah punya warung kopi, warung apa di sana, untuk mendirikan salah satu pemberdayaan perekonomian. Insya Allah tahun 2022 ini dengan pemuda dan Karang Taruna akan saya fasilitasi gerakan-gerakan untuk pemulihan salah satu perekonomian yang ada di Desa Singolatren. Jadi memang ada tindak kelanjutan terkait dengan pengembangan SDM pemuda di Singolatren. Iya. Ya. Nah, untuk itu kita kayaknya juga akan Kedatangan. membuktikan hal ini ya. Karena kita juga akan menghadirkan yaitu Bapak Sunaryo yang merupakan Ketua BPD Desa Singolatren. Baik, kita sambut Bapak Sunaryo. Mari kita sambut Bapak Afandi. Bapak Sunaryo. Apik. Raya seharusnya merayap. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Apa kabar Bapak Sunaryo? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kabarnya baik. Nah, beliau ini adalah Ketua BPD Desa Singolatren. Kita buktikan sih. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Kades tadi ya. Monggo. Ya, seperti apa sebenarnya untuk peran aktif dari seorang Bapak. Kades yang memang luar biasa ini di Desa Singolatren? Begini Mas, desa itu terdiri, pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa dan BPD. BPD itu kebetulan di Singolatren ada 7 anggotanya. Desa itu tidak bisa jalan tanpa adanya BPD. BPD juga tidak bisa jalan tanpa dengan penguatan dari Pak Kepala Desa ini. Sehingga kita harus selalu sinergis ya. Kebetulan di era Bapak Apandi ini kayaknya seperti sulit mencari orang kayak Pak Apandi. Kenapa kok bisa dikatakan sulit, Pak? Masalahnya pengabdiannya ke masyarakat cukup, Mas. Cukup luar biasa, Cukup Pak. luar biasa. Bukan berarti karena ada orangnya, bukan. Iya. Masalahnya itu beliau kalau sudah orang sakit itu sampai liang kuburnya mengantarkan, tidak hanya di rumah sakit. Apalagi yang berkaitan dengan masyarakat banyak, kayak kegiatan-kegiatan masyarakat. Saya yakin kami selaku BPD merasa aman. Punya Bapak Merasa Kepala dilindungi Daerah, merasa aman dan berjalan dengan baik seluruh program. Kita mengandalkan nilai kejujuran, kepentingan kita masyarakat kita utamakan, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan uang masyarakat. Terus yang kedua, kita ini ngopi kan. Ngopi sekarang. Ngobrol happy ya. Untuk segera diwujudkan, kita ngopi juga di Singolatren. Oh gitu? Ngobrol dengan bukti. Oh, Ya. ternyata ada bekas yang sama, Pak ya? Bagaimana sih Geseng, bagaimana apa itu makanan camilan, bagaimana dengan handicraft, bagaimana dengan kerajinan teman-teman kita, bagaimana satu desa yang terdiri dari 7 dusun yang cukup dengan luas, hingga ya begitulah Pak Kepala Desanya harus sabar. Kebetulan kami mulai tahun 1976 itu sudah mengabdi di desa. Sampai pada 2021. Mudah-mudahan nyampe Pak Apandi sampai 2025 ya. Gitu, Pak, ya. Ya. Hingga apa yang jadi pengabdian beliau semata bisa dinikmati oleh masyarakat Singolatren. Nah, ini ada yang mengejutkan itu ada masa Covid ini tentang BLT, bantuan langsung tunai yang melalui dana DD. Nah, ini insya Allah Singolatren itu sudah mencapai 99%. 99%. Yang menerima bantuan langsung tunai. Jadi alhamdulillah Pak Kades ini ada kerjasama dengan baik karena apa? Masyarakat bawah itu sebenarnya adanya cuma cemburu sosial, Mas.
yang sana dikasih, yang sini tidak. Mesti yang disalahkan Pak RT-nya. Oh gitu. Maklum duluri gitu. Kalau sampai bantuan BLT tersebar 90% berarti ya luar biasa banget ini Pak. Total tahun Iya. 2021 ini habis. Kalau nanti pemerintah memprogramkan ada BLT lagi, berarti kita anu lagi, menghitung-hitung lagi mana yang Begitu wajib menerima bantuan gitu. Itu tuh yang sangat luar biasa. Sehingga untuk kegiatan proyek juga selama Covid 2 tahun ini memang banyak yang depending Mas, karena Begitu Covid ya. ya. Dan kami memaklumi juga kemarin dari RAPBDes dengan rencana program kepala desa, insya Allah proyek-proyek yang belum terlaksanakan, insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti. 2022. 2022. Berarti memang ada rencana di sana ya. Iya. Kita jadi juga pengen tahu nih sekarang ke Pak Kadesnya nih 2022. Kalau untuk rencana pembangunan apa sih Pak yang sudah direncanakan dan direng gitu Pak? Ya, kalau menurut saya situasi sudah ada RPJMDes 6 tahun kita. Jadi kita setiap tahun itu ada tilik dusun. Penyerap aspirasi masyarakat yang menyangkut bagaimana pembangunan lewat ADD daerah desa ini kita pecahkan bersama di situ. Dan diprioritaskan itu dari tilik dusun. Saya juga tidak menyalahi aturan yang sudah termaktub di dalam rapat tilik dusun, apa yang sudah diprioritaskan oleh dusun itu kita bangun. Kita bangun papingisasi, kita bangun dan sebagainya. Itu sudah prioritas dari tilik dusun itu yang sudah bisa dimasukkan di dalam APBDes tahun 2022. Jadi saya tidak mau akan ngambil kebijakan terkecuali kondisional. Kondisional situasi dan kondisi. Tapi kalau pembangunan yang menyangkut dana desa dan ADD, apa yang sudah prioritaskan, apa yang sudah kita ketahui bersama di tilik dusun, itu yang kita realisasikan. Saya tidak mau banyak dusun Mijiran Kidul minta ini kita rubah dari desa, sehingga tidak terbangun. Berarti kita tidak ada artinya di dalam rapat. Terkecuali kondisional seperti COVID ini, akan perubahan APBDes. Ya, gitu. Memang sesuatu yang sangat menarik ya. Ada Pak Kades, ada Ketua DPD. Ini saya juga ada pertanyaan dalam benak saya. Kok bisa serukun ini, Nah, iya itu. seakur ini? Karena Itu apa dua-duanya sih, Pak? memang udah saling bersinggungan. Nah, mungkin apakah ada resep-resep tertentu supaya harmonis bisa sejalan dan lain sebagainya ini? Kalau saya sesuai regulasi aja. Oh gitu ya. Regulasi pemerintahan desa. BPD adalah kemitraan. Yang penting kita itu di dalam kemitraan menjaga. Kita bangun kesinambungan. Hubungan dengan kemitraan lembaga-lembaga yang ada di desa. Termasuk lembaga-lembaga yang lain. Ini merupakan salah satu keharmonisan bagi kami. Dan juga kita transparansi. Menggodok apapun di BPD. Tapi BPD Singolatir ini manja. BPD Singolatir ini manja. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak menganggarkan katakan salah satu pakaian lah. Pakaian itu kadang-kadang tiap tahun itu saya tuh 2. Itu BPD. Kadang-kadang itu dapat rezeki dari mana? Kadang-kadang yang dari ADD maunya satu pakaian itu bisa 2. Gitu. Karena sudah diatur. Dan itu setiap tahun selama 2 periode ini setiap tahun pakai. Berarti 2 setel 6 tahun kemarin 12, mungkin 6 tahun ke depannya juga 12 untuk pakaian 24 lah BPD. ya. Ya. Jadi BPD itu bisa lapor manakala yang pertama kepala desanya itu terbuka. Nomor 2, regulasinya sesuai dengan aturan pemerintah, selesai sudah. Begitu ya. Tidak manipulasi, tidak menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat. Saya kira akan sejajar dengan Gampang BPD-nya. sudah jalannya. Ya, enggak mungkin, enggak ketemu, pasti ketemu. Gitu ya. Ya, terus yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah BPD kalau hanya untuk pakaian insya Allah cukup. Begitu Ya, ya. 1 Lebih tahun malah ya. 2, ya 1 Tahun tahun 2. 2. Bahkan ini 2022 sudah diinstruksikan Pak Kades menganggar jas 1 setel. Oh, bisa suka ya. Luar biasa kan. Tapi begitupun saya tidak pernah ada nota kesepahaman dengan kepala desa. Jadi kalau kepala desa bangun ini alokasinya di sini, luas arealnya sekian, saya cek betul itu. Jadi saya enggak ada, kalau nanti ada sisanya sekian, bagi enggak pernah seperti itu. Jadi memang apa adanya.
Jadi kalau memang itu harus di situ ya di situ sudah, kita enggak mau. Artinya mencari satu kelemahan, mencari satu yang jelas, karena laporan pertanggungjawaban kepala desa itu kepada inspektorat, kepada Pak Bupati, dan ini sudah dilaksanakan, ya sudah kita laporkan. Jadi BPD sekarang rada enak. Jadi kayak saya lihat di Singlatren ini ya, antara kepala desa dengan BPD kayak orang pacaran ya. Iya, begitu akurnya ya. Bisa sehati itu loh. Ya. Ada enggak sih Pak antara pihak desa dan BPD ya, kepala desa itu ada enggak sih misalnya acara khusus apa gitu untuk semakin Mempererat tali merekatkan selain persaudaraan, acara-acara yang ya. formal gitu? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada, Mas. Tidak ada Ya rapat sudah, kita benturan ya di rapat itu. Oh gitu. Nah, kita tidak cocok ya di rapat itu. Kayak catering itu nggak ada, Pak? Nggak, ya Pertemuan Jarang. kangen. Kangen, Iya. kangen Kalau BPD makan-makan sama kepala paling di desa. rumah. Makan. Oh gitu. Berarti yang dibahas ya serius-serius aja dulu nih, Pak. jadi kalau sudah kita berbicara keluarga, enggak ngomongkan soal program Oh, gitu. gitu. Jadi pada porsi masing-masing. Iya, kalau ya. sudah di balai desa kita perang sudah. Kalau udah di total. balai desa Iya. kita bahas tentang desa itu Iya, sudah ya. total sudah habis-habisan. Ayo sudah. Sampai Nah, habis-habisan. selesai sudah. Berarti kita enggak punya resiko, enggak nanggung permasalahan gitu. Nah, ini ternyata memang semakin menarik ya. Dan oke, jangan kemana-mana, Tetap tetaplah di di ngopi, Ngopi, ngobrol ngobrol happy. happy. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bojang-bojang di kala purnama, nyanyikan pujaan. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV, ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV. Masih di ngopi. Ngobrol happy. Ya. Barusan luar biasa sekali ya membahas tentang Bapak Apandi selaku kepala desa Dengan dan di Pak mata Sunaryo sebagai- di mata masyarakat begitu Pak ya, begitu luar biasa sekali kinerjanya juga terlihat Pak ya. Pasti ini kedepannya kan akan ada harapan-harapan dan lain sebagainya Pak ya. Kalau kita ingin tahu tentang harapan kedepannya dari seorang kepala desa itu seperti apa? Kalau harapan kami terhadap masyarakat, satu, tetap kita bangun kebersamaan, kekompakan, kerukunan, dan juga menjaga stabilitas keamanan terhadap masyarakat, dan juga kita kedepankan partisipasi masyarakat. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, pemerintahan desa selalu tampil di masyarakat, dan juga masyarakat juga harus mendukung terhadap pemerintahan desa. Karena apa? Kami sebagai kepala desa, apa yang sudah kita tuangkan, apa yang jadi aspirasi masyarakat, baik yang menyangkut kesehatan, menyangkut kebahagiaan, menyangkut apapun polemik masyarakat, saya alhamdulillah tampil di tengah-tengah masyarakat. Ini kita bukan ngomong kita teori. Apa yang dikatakan oleh Bapak Sunaryo Api, saya sudah berbuat, saya sudah berbenah. Apa kepentingan masyarakat? Salah satu contoh kecil, saya adalah hadir di kematian. Saya hadir di orang sakit. Saya juga hadir di kebahagiaan. Masyarakat Singlatren, perkawinan adalah saksinya adalah kepala desa Singlatren, dan tidak pernah memandang bulu, entah itu pangkat, derajat yang kawin, semua yang istilahnya tukang tepak, tukang tandur, tukang buruh harian. Bila mana masyarakat itu ada perkawinan, pasti saya jadi saksi masyarakat itu. Jadi harapan saya masyarakat, ya harus seperti saya sudah berbuat seperti itu. Apa yang jadi kepentingan saya, kepentingan masyarakat, kepentingan desa, harus all out membantu dengan ketulusan seperti apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Wih, luar Biasa sekali.
Emang sesuatu yang sangat menarik ya. Seorang kepala desa yang ternyata benar-benar all out memaksimalkan apa yang memang menjadi kewajibannya sebagai kepala desa di tengah-tengah masyarakat, Pak ya. Kalau dari Pak Sunaryo, Pak, harapan untuk kadesnya di beberapa tahun ke depan seperti apa itu? Mudah-mudahan selalu sehat. Doa saya gitu setiap rapat, panjang umur, bisa terus mengabdi ke masyarakat, bisa membimbing generasi selanjutnya untuk barangkali regenerasi ini perlu sekali. Mudah-mudahan kalau ketiga kalinya Pak Kades kalau mau nyalon, jaminan jadi. Barangkali istrinya mungkin Pak. Kan sekarang kepala desa 3 kali ya. 3 kali. Kali aja istrinya nanti siapa tahu bisa untuk jadi kepala desa. Ya itu makanya. Nah, itu. Mudah-mudahan lah tetap sehat panjang umur, tetap bisa mengabdi ke masyarakat karena beliaunya memang sangat layak untuk jadi kepala desa di Singolater ini. Baik, oke. Punya prestasi khusus lah. Dari saya mendampingi kalau nggak salah sekitar 8 kepala desa 8 kepala desa. mulai tahun 76 itu. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Dan kinerja dari Bapak Avandi tersendiri ini juga terlihat Pak ya? Kinerja Iya seperti luar apa ya biasa. hasilnya? Insya Allah Singolater tidak ada kumuh mas, semua sudah hot mic. Papingan mama sampai ganggang. Jalan sudah bagus Pak? Jalan sudah luar biasa, papingan semua masuk ganggang. Monggo dilihat sana. Oh, baik. Bisa dicekin. Berarti kamu Ya. yang sana ya. Bermasih. Emang sebelumnya Berkunjung gimana ya? Pak? Dulu nggak ada biasa, Tanah ya? tanah liat. Jadi kalau hujan, Baik, sudah bagus. kan, sekarang sudah luar biasa sekali. Baik. Pak Pandi terima kasih banyak hadirnya hari ini di acara ngopi. Kemudian Iya. juga Pak Sunaryo. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Semoga juga bisa Amin. memberikan inspirasi untuk masyarakat luas yang selalu menonton ngopi di NDP. Baik pemirsa, kita ketemu lagi ya di Iya, episode di berikutnya. episode Pasti selanjutnya. dengan narasumber yang berbeda lagi. Kita pamit. Saya Fana Syafa. Dan saya Lela Rahmat. Sampai jumpa. Saudaraku sebelah